yang diambil dari dalam Satu Yohanes 2. Kita akan membaca pada ayat yang ke-16. Haleluya. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Saya akan baca Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Saya akan baca untuk kita bersama. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Nah, jadi di sini ada 3 hal yang ada yang sumbernya dari dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Firman Allah jelas-jelas berkata, itu bukan datangnya dari Allah, bukannya datang dari Bapa, tetapi itu datangnya dari dunia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mulai dari keinginan mata, apalagi kaum perempuan, ya, kalau melihat sesuatu yang indah, perempuan itu kebanyakan tertarik. Misalnya jalan di mall, lihat tas baru, perempuan lihat itu, dia akan tertarik dengan tas yang ada. Begitu lagi ketika melihat sepatu ini rupanya cocok, maka ada ketertarikan di sana. Jadi keinginan itu bisa muncul oleh karena melihat. Jadi mata ini menyalurkan sesuatu yang untuk diingini. Bukankah dari mata turun ke hati? Nah, itu kan peribahasa. Dari mata turun ke hati. Jadi banyak hal yang akan menarik yang ada di dalam dunia ini, tidak disadari itu akan membawa dampak negatif untuk kehidupan secara rohani. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah orang minta berdoa, saya katakan begini kepadanya, karena dia orang bisnis, saya katakan yang celaka di situ adalah engkau tidak bisa membendung keinginan. Ketika engkau melihat sesuatu yang baik, bagus di pasar yang baru, itu menarik, engkau langsung beli itu. Engkau tanpa berpikir bahwa itu adalah modalmu, maka habislah modalmu. Nah, sekarang mesti pending itu. Rupanya yang berhenti kan, maka amblaslah sampai ke modal. Karena tidak dengar, dinasehati. Nah, mata akan membawa dampak negatif dalam kehidupan setiap orang yang menyalahgunakan mata itu sendiri. Ketika kita salah menggunakan mata kita, maka bisa mata ini membuat orang itu jatuh. Sekali lagi, dari mata turun ke hati akan berbuahkan sesuatu yang kurang baik ketika tidak dibatasi. Bukankah firman Allah berkata dalam Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Begitupun dalam Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi mata ini perlu dijaga sehingga tidak berdampak kejatuhan untuk orang percaya. Mata dampaknya jahat, membuat kita bisa jatuh kalau kita tidak hati-hati. Contoh, misalnya engkau seorang laki-laki. Nah di sini tidak ada laki-laki mata keranjang di sini karena saya kenal. Banyak laki-laki yang jatuh kenapa? Mata keranjang. Mata keranjang di Beloma banyak. Sama seperti yang pernah saya saksikan, ada seorang bapak datang berdoa, matanya 2 minggu sakit terus, balik dokter tidak pernah sembuh, dan datang berdoa, ibu tolong angkat, siksa sekali itu mata, dan keduanya merah, serta berdoa, terbilang Brur Basto, Brur ada bekerja di satu tempat, kemudian itu jalan raya, dan ada perempuan rambut panjang lewat, cantik, kemudian Brur menginginkan perempuan itu kejahatan. Iyo bu, kita minta ampun. Coba minta ampun Pak Ibu, minta ampun coba Tuhan. Ketika engkau minta ampun, maka matamu sembuh. Sama ada orang Batomo, langsung sembuh itu mata. Nah, betapa jahatnya mata ini kalau tidak terjaga, akan perbuatan sesuatu yang najis dan kotor dalam hidup ini. Bukankah Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, jika matamu tidak baik, maka cungkilah matamu. Lebih baik engkau masuk ke dalam sorga dengan tanpa mata, daripada punya mata lalu arahnya kemana? Ke neraka. Jadi anggota tubuh yang membuat seseorang jatuh, Tuhan Yesus bilang lebih bagus dengan tangan kudung masuk di surga daripada masuk utuh-utuh mahal ke neraka. Jadi waspadailah mata kita. Apalagi perempuan, apalagi kalau orang sudah bilang begini, cantik di situ Nah, muncul bahasa cantik langsung tanpa terkontrol. Wah, kita cantik. Ketika ada orang goda laki-laki, tanpa engkau sadari bahwa kejatuhan sedang dan sementara terbuka untukmu. Makanya perlu jaga. Ketika ada orang lain memandangmu dan berkata kepadamu, engkau cantik, katakan puji Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Coba saudara lihat, engkau terkecoh dengan terperangkap dengan orang berkata cantik. Di luar sana masih banyak orang cantik. Amin saudara. Masih banyak orang cantik. Jadi jangan kita pernah terkecoh dengan bahasa orang yang berkata padamu cantik, sehingga mengundang peluang bagimu untuk engkau jatuh dan tanpa engkau sadar. Satu hari cermin terus. Kenapa? Terobsesi dengan bahasa orang cantik. Ingat, mata adalah pelita tubuh. Ketika mata menjadi jahat, maka rusaklah semua keberadaan hidup ini. Makanya dalam Amsal pasal 6 ayat 16, apa yang Tuhan katakan di sana? 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama apa saudara? Mata sombong. Wow, kalau
orang sembilan cantik, kenapa muncul itu rasa sok kan. Nah itulah bahaya. Banyak orang jatuh tanpa terkontrol, tanpa disadari, sehingga menganggap pergaulan yang kurang pantas itu biasa-biasa saja, tanpa melihat dan mengukur hidup ini bahwa mata seperti itu Tuhan bilang membuat seluruh tubuh menjadi gelap. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mata sombong. Haleluya. Hati-hati dengan mata kita. Karena mata ini adalah pelita. Pelita membuat kehidupan kita menjadi terang. Nah, apa yang menjadi pelita bagi kita? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana mata bisa melihat bahwa firman itu adalah pelita kalau mata ini sudah menyalurkan sesuatu yang ada di hati yang membuat tidak bisa melihat bahwa firman adalah pelita. Ini dunia akhir zaman, saudara. Jadi pemberitaan firman Allah yang saya lihat Tuhan mau itu mencegah umatnya supaya tidak ada kejatuhan di sana. Nah itu yang pertama. Jadi mata, keinginan mata. Berikutnya, keinginan daging. Kita sudah tahu keinginan daging itu apa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 seterusnya ke bawah. Keinginan daging itu apa? Banyak sekali di situ. Jangan sampai kita masih ada satu hal yang dicatat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Ayo coba kita buka bersama. Karena saya tergerak. Siapa yang sudah dapat baca, dapat silakan baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Puji Tuhan. Disambung di sana terhadap semuanya ini. Ketika kita melakukannya, maka kita tidak memiliki tempat di kerajaan surga. Karena ini perbuatan daging, saudara. Jadi mari kita kontrol keberadaan kita. Di posisi mana masih sering jebol dalam hidup ini? Adakah di antara kita sudah sempurna banget? Tapi ketika jatuh, segeralah bangkit kembali lagi, memposisikan diri dengan standar firman. Jangan membiasakan diri jatuh dan jatuh dan jatuh dan terus jatuh sampai terkapar. Maka kita tidak bisa tembus kerajaan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Di posisi mana? Di perbuatan daging yang membuat engkau sering jebol. Apakah di amarah, suka bataria, dan lain sebagainya? Atau ada orang yang suka membuat orang lain supaya orang itu marah? Kan ada orang model begitu.
lupa pernah di Bitung yang saya sudah saksikan itu ibu. Karena saya perhatikan dia cara memuji Tuhan kok begini. Dia kalau angkat tangan ya. Nah, selesai puji-pujian saya dekati dia. Terulan dek, mana datang di rumah apa ibu besok? Iyo ibu. Nanti, tapi Tuhan karena butuh pelepasan. Nah, singkat ceritanya, pelepasan ada 5 rok singa ada pada dia. Makanya dia memuji Tuhan begini ya. Dan ketika lepas, teriak ke tangan. Teriak memuji Tuhan. Tapi yang jelek apa? DP suami. Karena DP suami balas dendam. Ini istri kan jahat sekali. Dia aja pukul DP suami. Pokoknya ya jahat. Kemudian serta dia terlepas, DP suami bikin suka pada dia. Nah dia lapor, ibu, kita sudah tobat, sudah berubah, kita ke suami jangan terus ya pancing kita sampai kita marah. Kita nasihati jangan. Sebab dijaga jangan sampai ada bobolnya. Kalau ada bobolnya lebih bahaya. Nah, kembali kepada firman Allah. Jadi perbuatan daging yang masih melekat dalam hidup ini, apa yang sudah dibaca tadi itu perlu kita menepis dari kehidupan yang ada. Sehingga menurut pandangan Allah bahwa kita sedang berjuang untuk tidak mengikuti apa yang ada di dalam dunia. Betul orang ada di dalam dunia. Amin. Betul orang ada di dalam dunia. Tapi keadaan dunia, sikon dunia, cara-cara dunia, jangan itu menguasai keberadaan hidup kita. Amin. Apakah saudara yakin bahwa engkau adalah warga kerajaan sorga? Atau setengah yakin? Kalau engkau yakin engkau adalah warga kerajaan sorga, maka semua bentuk keadaan tadi jangan pernah ada satu dipertahankan. Kalau saudara ada pertahanan menyangkut hal itu, saudara jebol. Saudara tidak akan bisa keluar dari keadaan itu. Tidak bisa bebas. Kecuali engkau berusaha meminta tuntunan Roh Kudus untuk melepaskan keadaan yang ada. Maka engkau akan bisa. Ada orang bilang begini, susah sekali ibu untuk hidup kudus. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar. Yang susah adalah orang pego. Amin saudara. Yang susah orang pego. Kalau kita ingin hidup kudus, maka kita perlu menundukkan ego kita. Karena ego itu adalah buah-buah kedagingan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Saya senang dengan firman seperti ini, saudara, karena di hari-hari terakhir ini firman seperti ini terus disampaikan. Tuhan cinta setiap orang. Jadi kita koreksi, kita lihat, maksud saya, introspeksi. Apa yang masih bercokol dalam hidup? Itu perlu dilepaskan. Apa yang kita bisa pertahankan? Pertahankan apa? Orang abu. Hanya tanah. Tanah tempat binatang jalan. Tanah tempat kotoran. Itu orang. Mengapa kita tidak dibuat dari emas, tidak dibuat dari perak? Tujuan Tuhan supaya kita sadar diri. Lanjut, apalagi keangkuhan hidup. Jadi keangkuhan hidup berasal dari
Ayo, mari kita melihat keadaan kita. Kalau engkau masih tersinggung dengan perkataan orang lain, itu masih sombong, saudara. Kalau engkau masih merasa lebih baik, lebih benar, lebih kudus dari orang lain, itu sombong, saudara. Kalau engkau masih merasa engkau lebih berduit, lebih diberkati, lebih dan lebih dan lebih, itu sombong, saudara. Jadi apapun perasaan yang terlintas dalam hati atau bercokol dalam hati, merasa lebih, itu DP nama sombong. Lebih pintar, lebih berhikmat, lebih diurapi, dan pokoknya semua lebih. Ketika ada perasaan itu, hello, Tuhan bilang sombong. Jangan biarkan itu, saudara. Ketika kita duduk beribadah seperti ini, kita menempatkan posisi kita seperti seorang hamba. Saya pun menempatkan diri saya seperti seorang hamba. Bukan karena kita berdiri, kita bicara firman, kau kita rasa hebat, kau orang lain sok-sokan. Bukan, saudara. Justru berdiri menyampaikan firman Allah, merasa bahwa bukan apa-apa dan tiada apa-apanya. Nah, kita hati-hati. Di dalam tempat ibadah tidak ada orang nomor satu. Amin, saudara. Di dalam tempat ibadah semua orang sama. Ketika kita ada perasaan merasa lebih dari orang lain, lebih terhormat dari orang lain, ibadahmu tidak diterima oleh Tuhan. Nol ibadah kita. Jadi betapa Tuhan mengharapkan kita memiliki hati seorang hamba. Ketika kita dengar firman seperti ini, jangan berkata itu for kita pe teman, itu for kita pe suami, itu for kita pe istri. Engkau masih sombong. Firman yang kita terima adalah for diri sendiri. Amin, saudara. Bukan for orang lain, for keselamatan diri sendiri, supaya diri sendiri bisa menjajaki perjalanan hidup ini mengarah kepada kerajaan sorga. Makanya itu angkut Tuhan paling marah. Haleluya. Haleluya. Amsal 13 ayat 10 katakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Coba saudara, kalau saudara setelah dengar firman, saudara ada pemberontakan, itu DP nama sombong, saudara. Tapi kalau saudara mengambil firman itu untuk supaya diri ini semakin dibentuk oleh Allah, bukan oleh pengkhotbah, saudara. Tidak ada seorang pengkhotbah yang bisa membentuk orang lain. Tidak ada, no itu. Yang bisa membentuk manusia hanyalah Tuhan. Lewat firman yang disampaikan, lewat baca Alkitab, lewat berdoa. Nah, ketika ada firman seperti ini, bukalah hati kita untuk pembentukan. Sehingga dalam pergaulan kita, dengan siapa kepada siapa, torang sadar diri, torang semua cuma abu. Hati-hati
dengan keadaan yang ada. Itu namanya angkuh, congkak, sombong. Orang kalau sombong, saudara, dia tidak bisa ditegur. Engkau mau bicara lembut, mau bicara keras, dia tetap bilang, "Nyandak betul." Sebab saya pernah begitu, saudara. Waktu masih saya di Siau, mau makan baca firman. Ini orang ke keluarga baca firman. Ini dasar orang yang belum berlepasan, kan? Dia mau makan baca firman. Baca firman. Baca. Sembahyang joget. Saudara. Angkuh berarti kan? Masa membaca firman ini boleh? Maka. Sedangkan itu adalah kebutuhan jiwa ini, saudara. Nah, kalau kita sadar bahwa firman itu kebutuhan jiwa, mau makan, mau tidur, mau apa, baca firman. Tapi akhir zaman, iblis putar. Makan lihat FB, makan lihat tayangan, sebelum tidur lihat film, lihat sinetron, lihat bukan firman. Lalu bilang begini, mau cari tidur. Kalau sudah tandu-tandu baru tutup HP. Itu sikon sekarang, saudara. Setan gencar-gencar untuk merusak keadaan orang percaya yang berjuang. Makan lihat firman, dengar yang rohani. Sebelum tidur baca Alkitab, dengar yang rohani. Setan alihkan dengan Android tanpa disadari. Lihat apa? Seperti tadi itu. Betapa Tuhan merasa sedih melihat keadaan banyak anak Tuhan jebol di keadaan itu. Kalau di ibadah, angkat tangan, menangis. Apakah hubungan nanti dibangun di saat ibadah? Apakah hubungan nanti dibangun di saat doa? Tidakkah di setiap saat kita diminta oleh Tuhan untuk mencari Dia, membangun kemesraan, saudara? Saudara, tadi Tora ada acara di Tandengan 1 tahun penasehat MD. Saya tidak mau waktu saya tidak ada doa, saudara. Sudah berdoa. Jam-jam 2 sudah berdoa. Jam 6 kita berdoa. Sampai jam 11, saudara. Tani mau tapi waktu untuk berdekat dengan Tuhan, berusaha dengan Tuhan, lalu tersita karena akan ada acara. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, perketat keadaanmu. Mari kita masing-masing memperketat keadaan kita, karena setan dengan gencar. Apakah engkau menyadari hal itu? Haleluya. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami memetakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan
tundukkannya kepada Kristus. Amin, saudara. Tundukkan dirimu. Tundukkan keadaanmu. Tundukkan hati ini. Ingat, Yakobus 4 ayat 6 bagian B. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B lagi sama bahasanya. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita ingin Tuhan sayang kita, mari kita setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, kita berjuang untuk tidak menampakkan di hadapan Tuhan yang namanya itu keangkuhan, kecongkakan, kesombongan, karena itu adalah kebencian Tuhan. Mari kita berkata kepada Tuhan, oh Tuhan tolong kita. Kalau satu ini nyanda terlepas, masih rasa lebih-lebih, tolong lepaskan. Nyanda mau pergi sorga. Nah, sekalipun tidur di tempat ibadah, kita berdoa sepanjang malam. Makanya saya berkata begini pada Tuhan, Tuhan jaga kita pe hati. Kita nih mau Tuhan yang nak tuntun kita. Karena kalau Tuhan yang nak tuntun kita, kita nih tahu apa kita ada backing betul atau salah, atau nyanda kudus atau kudus. Kita berdoa seperti itu sehingga kita menyadari, oh ini salah, atau ini setengah betul, setengahnya tidak betul. Orang tahu ada kepekaan tersendiri. Amin, saudara. Tuhan cinta kita semua. Makanya Dia memberikan firman ini untuk kita bersama, sehingga kita meneropong keadaan kita, di mana jebolnya kita. Karena tiga ini keadaan yang ada di dunia ini. Kalau kita masih ada di antara satunya, berarti kita orang dunia. Betul orang di dunia. Betul. Tapi Tuhan mau kita tampilkan bahwa warga kerajaan sorga bukan sama seperti keadaan dunia. Amin, saudara. Warga kerajaan sorga itu lain sepak terjangnya. Warga kerajaan sorga itu mulia sepak terjangnya. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya ada hal yang mulia untuk Dia kerjakan dalam hidup ini, membawa dampak kita semakin sadar diri. Oh Tuhan, dijauhkan Allah hal ini melekat dalam diri setiap orang. Dan ketika Tuhan memberi engkau kesanggupan, jangan pernah berpikir engkau lebih baik dari orang lain, engkau lebih benar dari orang lain, engkau lebih kudus dan lebih rohani. Kalau kita masih ada pada posisi ini, itu yang ketiga tadi, itu berarti masih ada. Jadi mari kita saling merendahkan diri, merendahkan hati, bukan rendah diri, maksudnya begini, rasa minder, bukan. Rendah hati, rendah hati. Sama kok orang semua di hadapan Tuhan. Jadi kalau dalam gereja tidak ada orang nomor satu. Orang duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi. Pembicara bukan berarti dia lebih. Pembicara hop tidak hop, tetap sama. Orang semua sama. Mungkin engkau punya kedudukan di dunia sekuler, atau ada kedudukan apa saja di pelayanan. Tapi ingat, di tempat ibadah orang sama. Amin saudara. Di tempat ibadah orang sama. Tidak ada yang lebih satu dengan yang lain. Ketika hal itu ada, berarti orang memangkas keadaan dunia. Tuhan memberkati kita.